Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sio Marito. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan NPM 20150077. Saya dari jurusan Vokasional Informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perangkat lunak. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu proses perangkat lunak atau software processes. Adalah sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan di dalam sebuah produksi perangkat lunak. Yang kedua, aktivitas-aktivitas bisa berbentuk pengembangan perangkat lunak, modifikasi sistem yang ada atau menggabungkan beberapa komponen-komponen. Yang ketiga yaitu terdapat pada proses perangkat lunak dapat menjalankan pendekatan-pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak. Kita lanjut. Di sini model-model proses perangkat lunak meliputi 1. Pendekatan mode air terjun atau waterfall. Menempatkan semua aktivitas dengan terpisah dan membedakan antara spesifikasi dan pengembangan. Kedua, pengembangan yang berevolusi. Pendekatan yang menunjukkan aktivitas satu ke yang lain dari spesifikasi dan pengembangan serta validasi secara cepat. Di sini ada 2 jenis pengembangan evolusioner. Yang pertama, pengembangan eksplorativitas bekerja pada pelanggan untuk menyelidiki persyaratan mereka dan mengirimkan sistem akhir. Yang kedua, prototipe yang dapat dibangun atau throwaway, memahami persyaratan pelanggan dan dengan demikian mengembangkan definisi persyaratan. Di sini ada 6 masalah dalam pengembangan evolusioner. Yang pertama, proses tidak bisa dilihat. Yang kedua, sistem seringkali memiliki struktur yang buruk. Yang ketiga, mungkin diperlukan alat bantu dan teknik khusus. Yang keempat, sistem kecil kurang dari 100 baris kode. Yang kelima, sistem menengah sampai 500 baris kode. Waktu hidup yang pendek untuk pengembangan besar. Kita lanjut. Di sini spesifikasi perangkat lunak. Yang pertama, proses menentukan service apa yang dibutuhkan dari batasan pada tahap pengoperasian dan pengembangan sistem. Di sini ada 4 fase utama dalam proses rekayasa persyaratan. Yang pertama, studi kelayakan. Yang kedua, elistasi dan analisis persyaratan. Yang ketiga, spesifikasi persyaratan. Yang keempat, validasi persyaratan. Kita lanjut. Di sini aktivitas fundamental dalam RPL. Terdapat 4 aktivitas fundamental dalam RPL. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak. Yang kedua, perancangan implementasi perangkat lunak. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Yang keempat, evolusi perangkat lunak. Setiap aktivitas bisa terdiri dari subaktivitas lainnya. Kita lanjut. Extreme Programming. Extreme Programming adalah salah satu dari pendekatan Agile software development yang sering kali digunakan. Extreme Programming diciptakan oleh Ken Beck di proyek Grimm's Computer System dan merupakan salah satu metodologi dalam rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada coding. Metode ini
mengedepankan proses pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer. Gambar atau XP. Sebuah usaha untuk mendamaikan manusia dan produktivitas. Sebuah mekanisme untuk perubahan sosial. Sebuah jalan menuju perbaikan. Sebuah gaya pembangunan. Sebuah disiplin pengembangan perangkat lunak. Kita lanjut. Kunci utama XP. Yang pertama, Extreme Programming muncul menawarkan sebuah disiplin baru dalam pengembangan software secara agile. Yang terkandung dalam Extreme Programming adalah 1. Komunikasi atau communitying. Yang kedua, kesederhanaan atau simplicity. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Yang keempat, keberanian atau courage. Yang kelima, menghormati atau respect. Kita lanjut. Kunci utama XP. Yang pertama, komunikasi, yaitu tugas utama developer adalah membangun sistem perangkat lunak, mengkomunikasikan sistem kepada pengembang perangkat lunak, dibangun dengan melakukan program berpasangan atau pair programming. Developer didampingi dalam melakukan coding dan unit testing, sehingga klien dapat terlibat langsung dalam pemrograman sambil berkomunikasi dengan developer. Yang kedua, simplicity atau kesederhanaan. XP mencoba mencari solusi paling sederhana dan praktis. Perbedaannya, metodologi pengembangan sistem konvensional terletak pada proses desain dan coding yang terfokus pada kebutuhan saat ini daripada kebutuhan besok. Kita lanjut. Courage atau keberanian. Berani mencoba ide baru, berani mengerjakan kembali, dan setiap kesalahan ditemukan langsung diperbaiki. Contohnya, apabila terdapat kode yang terlihat rumit dan tidak sesuai dengan kemauan pelanggan, maka kode program itu di-refactor atau perlu dibangun kembali. Kita lanjut. Respect atau menghormati. Pentingnya respect terhadap anggota tim lainnya. Programmer tidak boleh melakukan perubahan yang dapat merusak kompilasi dan menyebabkan uji gagal atau memperlambat kerja tim. Kelebihan dan kekurangan XP. Yang pertama, keuntungan XP. Menjalani komunikasi yang baik dengan cepat, meningkatkan komunikasi dan sifat menghargai antara developer. Kekurangan XP, developer harus selalu siap dengan perubahan, akan selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan itu juga. Refactoring. Pengembangan terus-menerus menggunakan dan menyusun perangkat lunak. Sebagai perangkat lunak berkembang dan jauh dari rancangan aslinya, lebih mudah dipahami, lebih handal dan pemeliharaan perangkat biaya, peningkatan kompilitas kode basis dokumentasi kode tidak multistandar, mengurangi kompilasi perangkat lunak dengan meningkatkan kualitas
internal dengan struktur perangkat lunak. Kita lanjut, aktivitas yang ada dalam proses refactoring. Yang pertama, untuk merekrutasi basis sistem perangkat lunak, prosesnya adalah 1. Mengidentifikasi apa yang akan direfactor, menentukan jenis refactoring yang akan diterapkan, pastikan bahan refactoring mempertahankan perilaku perangkat lunak. Keempat, menerapkan refactoring untuk entitas yang dipilih. Kelima, mengevaluasi dampak dari refactoring. Keenam, menjaga konsistensi. Formulasme untuk refactoring. 3 kunci formulasi untuk refactoring adalah persyaratan berguna dalam memverifikasi dan dibuat oleh programmer. Grafik transformasi dibangun dalam refactoring sebagai aplikasi aturan transformasi. Metrik adalah berguna untuk dalam kuantifikasi sejauh sifat internal dan eksternal perangkat lunak entitas telah berubah. Contoh-contoh refactoring. Yang pertama, algoritma pengganti. Yang kedua, mengganti parameter. Yang ketiga, menekan metode. Yang keempat, mengukur metode. Baik, itulah penjelasan singkat tentang perangkat lunak. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Cukup sekian dari saya. Selamat malam dan terima kasih.